Aku cinta sama kamu. Hai guys, sekedar merefresh konten, kali ini saya akan merangkum film Indonesia berjudul Merindu Cahaya The Amstel tahun 2022. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali Khadijah yang melihat aksi pencopetan terhadap Kamala di dalam tram. Ia pun mengajak Kamala turun untuk memberitahunya. Astagfirullah. Diceritakan, Khadijah ini orang asli Belanda yang kuliah jurusan sastra Indonesia. Khadijah dipaparazi oleh jurnalis bernama Nicholas. Ajaibnya, fotonya memancarkan cahaya sehingga pemimpin redaksi memintanya dijadikan sampul majalah pekan ini. Asyik sepedahan, Nicholas membantu Kamala yang sepedanya los. Kamu dari Indonesia? Kok tahu? Ada bendera merah putih tas. Nicholas melanjutkan perjalanan dan bertemu Khadijah. Sampai-sampai ia keserempet. Film pun dimulai. Ternyata Khadijah berhenti di masjid. Nicholas ngajak kenalan. To the point, ia minta izin Khadijah untuk menerbitkan foto tersebut di majalah pekan ini. Aku minta maaf, tapi aku tidak bisa lakukan itu. Atas hal ini, Joko khawatir karena kemungkinan terburuknya mereka bisa dipecat. Masih nggak nyerah, Nicholas mendatangi Khadijah yang bekerja di toko buku. Ia membuat tawaran baru, yaitu menerbitkan artikel tentang wanita muslim Eropa di samping foto Khadijah. Apa yang kamu ketahui tentang wanita muslim? Ia diperbolehkan kembali menemuinya setelah mendapatkan jawaban. Pulang kerja, Khadijah bertemu Kamala. Kebetulan sekali karena Khadijah perlu bantuan Kamala untuk mengerjakan proyek kuliahnya. Di sini juga ada Neil yang siap mengintai. Singkat cerita, mereka janjian di kafe. Ternyata Kamala juga mengajak Joko dan Nicholas untuk turut membantu. Proyeknya yaitu tentang akulturasi budaya Indonesia dan Belanda. Kamala lah yang akan dijadikan model. Aku mau banget lah, seneng banget fotoin dia kan? Mereka memulainya dengan naik perahu. Sampai di titik pemotretan, Kamala langsung berpose. Semua selesai, Kamala cerita ke Khadijah jika ia deg-degan ketika dekat dengan Nicholas. Sementara Joko sibuk ngojoloki Nicholas yang sukanya paparazi. Yang pakai hijau apa yang nggak pakai hijab? Apa sih? Balik ke kosan, Kamala mengetahui paketnya dibuka Sarah. Salah satunya adalah mukena dari ibunya. Ketika ngedit foto bareng, Nicholas malah melenceng. Ia kepo tentang Kamala dan Khadijah yang agamanya sama, tetapi perilakunya berbeda. Khadijah tertutup sementara Kamala lebih bebas. Kalau aku ya belum. Jam 5 pagi, Khadijah ditelepon ibunya untuk sholat subuh. Ya, malah sholat ya. Malah? Khadijah dan kawan-kawan masak besar. Ini adalah wujud terima kasih karena mereka telah membantu proyeknya. Momen ini menjadi kesempatan Kamala ngodein Nicholas. Dalam sesi ngobrol santai, Nicholas bertanya ke Fatimah. Mengapa kalau perempuan yang beragam Islam harus memakai? Fatimah pun mengibaratkannya dengan permen. Nicholas memilih yang ada bungkusnya. Begitulah cara Islam menjaga wanitanya. Pulang kerja, Khadijah bertemu Niels. Ia tidak menggubrisnya sampai-sampai harus dilepas paksa hijabnya. Dalam perebutannya, Nicholas datang membantu. Niels yang kalah pun gembosin dengan mengatakan jika ia pernah tidur bareng Khadijah. Mereka pulang naik tram hanya diem-diem baik. Lanjut jalan sampai di rumah Khadijah hanya diakhiri senyum. Khadijah hanya bisa nangis di depan cermin. Sampai rumah, Nicholas mendapat pesan dari Khadijah jika ia telah berubah pikiran. Tepat di The Amstel, Khadijah minta divideoin. Khadijah ini bernama asli Marin. Ia terlahir dari keluarga non-muslim dan sangat bebas.
Suatu ketika, Khadijah ngepekin Niels membawa wanita lain. Karena tidak mau kehilangan, Niels malah mengedit video bercocok tanam mereka sehingga hanya Khadijah yang terlihat dalam frame. Akibatnya, ia diusir dari rumah. Khadijah yang mencoba menumbangkan diri diselamatkan oleh Fatimah. Ia diberi motivasi hidup yang lebih baik, yaitu dengan cara berhijab. Sejak saat itu, Khadijah merasa memiliki kehidupan baru. Memeluk Islam adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Tak lupa, Khadijah memberikan buku hariannya guna melengkapi kisahnya yang akan diterbitkan. Di perjalanan pulang, Nicholas pun harus menjadi bahan bacaan bagi Niels dan partnernya. Beruntung, ia bisa jalan sampai rumah. Satu pesannya kepada Joko, yaitu jangan memberitahu siapapun. Pagi hari, Khadijah malah datang. Aku diberitahu Joko. Ia membawakan setepak nasi goreng dan langsung dimakan oleh Nicholas. Khadijah pamit pulang, malah kesandung hingga tatap-tatapan. Biasa. Hal ini disaksikan langsung oleh Kamala sehingga ia pergi. Sampai di kos, Kamala melihat Sarah membawa masuk cowok. Ia sangat marah karena tidak sesuai perjanjian tak tertulis mereka. Padahal, gue di sini cuma mau ngambil baju doang. Gue mau tinggal sama Peter. Puas lo? ibunya Kamala nelpon. Beliau sangat kangen dengan Kamala sehingga menyuruhnya pulang. Bu, Mama masih kuliah di sini, tinggal 1 tahun lagi. Malam hari, asyik-asyik tidur, ibunya Kamala menelpon. Ia hanya menghiraukannya. Pagi-pagi banget, Kamala kedatangan Khadijah. Terlihat ia masih bad mood, sampai bertanya. Kamu suka ya sama Niko? Pertanyaan belum dijawab karena Kamala mendapat telepon dari Bude Rini yang membawa berita ibunya tumbang. Sejedwat-wet, Kamala pulang ke Indonesia. Tentu saja dengan rasa penyesalan yang dalam. Diceritakan, ibunya Kamala tumbang karena serangan jantung. Mulai saat ini, Kamala tobat dan mau mendirikan sholat. Nicholas menunjukkan kisah Khadijah yang sekarang sudah terbit. Untuk merayakan keberhasilan ini, Nicholas ngajak Khadijah dinner berdua. Tentu saja ditolaknya karena memikirkan perasaan Kamala. Kamu selalu memikirkan perasaan Mala. Tapi bagaimana dengan perasaanmu sendiri? Nicholas tahu jika itu hanya alasan, padahal ia ingin menjadi lebih dari sahabat. Caranya, Aku ikuti agamamu. hari selanjutnya, Khadijah yang berjalan di masjid dipanggil Kamala. Kali ini ia mau ikut. Mereka pun sholat berjamaah. Kamala benar-benar menyesal dan mulai saat ini bertekad menjadi muslim yang baik, ditandai dengan hijab yang dipakaikan Khadijah. Di jalan, Kamala meneruskan pertanyaannya, apakah Khadijah jatuh cinta dengan Nicholas? Dan jawabannya adalah, Niko itu teman yang baik, tapi tidak lebih dari itu. panjang umur, Nicholas ngajak meet up. Kali ini Khadijah mau. Saking bahagianya, Nicholas sampai bertanya kepada Joko. Bagaimana cara masuk Islam? Keesokan harinya, di kafe yang ditentukan, Nicholas menitipkan bunga ke waiters karena ia mau ke toilet. Keluar-keluar, ternyata yang datang adalah Kamala. Sementara itu, Khadijah sampai jatuh dari sepeda karena udah terlambat menepati janji. HP pun sampai mati akibat hal ini, sehingga ia nggak bisa ngabarin Nicholas. Mau nggak mau, Khadijah meneruskan perjalanan dengan jalan kaki. Ia pun melihat Nicholas dan Kamala pelukan. Saking bahagianya, malam hari Kamala langsung menemui Khadijah untuk menceritakan pengalamannya tadi pagi yang nggak sengaja bertemu Nicholas di kafe. Kamu tahu gak? Dia bilang apa pas kita ketemu? Akhirnya kamu datang juga. Next day, Nicholas bertemu Khadijah di depan masjid. Hal ini diketahui juga oleh Kamala. To the point, Nicholas kecewa dengan Khadijah karena ia berpikir jika Khadijah telah mengutus Kamala menggantikan perannya di kafe kemarin. Aku tidak memberitahu Kamala. Terus bagaimana kamu tahu aku di sana? Gantian, Kamala yang menemui Khadijah. Ia turut salah paham dikiranya
tadi Khadijah sengaja janjian meet up dengan Nicholas. Sejak saat itu, Khadijah memilih menghindar dari Nicholas. Joko sudah ready membantu Nicholas masuk Islam, tapi melihat keadaan Nicholas yang habis ditolak, Joko jadi ciut. Kalau niat kamu masuk Islam cuma untuk dapetin cinta wanita muslim, aku nggak mau bantuin kamu. Kali ini, Nicholas datang ke masjid untuk memantapkan diri menjadi mu'alaf. Di hari yang ditentukan, bersama Joko dan para mubalik lainnya, Nicholas benar-benar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hal ini juga disaksikan langsung oleh Khadijah yang kebetulan di sini. Peluk-pelukan, Nicholas melihat Khadijah sehingga ia mengejarnya. Sayang banget, Khadijah keburu sembunyi. Lanjut, Joko deep talk dengan Kamala yang intinya Nicholas dan Khadijah itu sama rasa. Namun Khadijah memilih ngalah. Merenung di kosan, Kamala menemukan Sarah kembali pulang dalam kondisi babak belur akibat ulah Peter. Di sisi lain, Khadijah beres-beres karena ia berencana mangkat dari Amsterdam. Kamala pun langsung menemui Khadijah. Kali ini ia sadar dan mau mengalah. Tetap saja Khadijah kekeh pergi. Ia akan menjadi relawan panti asuhan di luar kota. Taksi Khadijah berangkat. Kamala juga memacu sepedanya. Ia menemui Nicholas untuk mengungkapkan perasaannya. Aku cinta sama kamu. Ia juga memberitahu jika Khadijah sekarang sedang OTW ke stasiun meninggalkan Amsterdam. Inilah waktu terakhir bagi Nicholas untuk bertemu dengan Khadijah. Tanpa ia tidak bersemangat karena Nicholas sudah nyerah. Joko yang mengetahui hal ini pun sampai-sampai harus ikut memberikan motivasi. Nih, kalau kamu nyerah, berarti emang kamu yang nggak pantas buat Khadijah. Saat seduat-duat, Nicholas langsung lari naik taksi hingga sampailah di stasiun. Nicholas memakai speaker pemberitahuan stasiun untuk mengungkapkan perasaannya. Aku percaya Tuhan telah mengatur kamu masih dalam hidupku. Belum selesai, malah Nicholas diusir petugas. Kereta sudah berangkat, sehingga kecil kemungkinan ia bisa bertemu dengan Khadijah. Nicholas pun keluar stasiun dengan kecewa. Namun, Muhammad Nicholas Van Dijk. to the point, Khadijah mengakui perasaannya. Di ending, kisah Khadijah tersebut tersebar luas di berbagai media seantero Amsterdam. Khadijah juga kembali pulang ke rumah orang tuanya. Film pun berakhir. Oke, secara overall, filmnya sudah sesuai ekspektasi sih. Pengambilan latar di negara Belanda ini yang sangat paling saya suka. Jadi, kita sedikit banyak tahulah kehidupan di Belanda itu kayak gimana. Satu yang kurang, yaitu kebanyakan scene yang nggak sengaja. Yang paling mencolok sih, ketika Kamala nggak sengaja ketemu Nicholas di cafe itu loh. Film ini mendapat 8,3 dari IMDb. Untuk rating versi saya, berani beri nilai 8,7. Sampai di sini, rangkum film Merindu Cahaya The Amstel tahun 2022, dan see you next video.